Saat ini di sini semua orang hidup, setidaknya sampai kita meninggal dan sampai orang-orang meninggal. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah terpikirkan bagi beberapa orang mengenai apa alasan terbesar mengapa kita masih hidup. Apakah hanya karena kita masih hidup? Tapi apakah ketika ada satu momen yang membuat kita ingin berpikir ulang mengenai apa sih alasan yang layak, sehingga kita memang harus untuk tetap hidup, begitu. Tetapi pertanyaan ini pun tidak akan relevan untuk semua orang, yang mana mungkin bagi sebagian orang yang hidupnya cukup layak gitu, dan dia memiliki banyak hal yang cukup untuk membuat dia bersyukur dalam menjalani hidup, mungkin pertanyaan seperti ini tidak akan terpikirkan sama sekali. Dan di konten kali ini saya akan merinci beberapa alasan yang bisa teman-teman pertimbangkan gitu ketika teman-teman bertanya kepada hidup teman-teman sendiri, apa alasan teman-teman masih tetap ingin hidup gitu? Atau motivasi apa gitu yang mengharuskan saya masih tetap ingin hidup, dan inilah dia satu di antaranya. Saya akan mengingatkan pada teman-teman semua bahwa di kehidupan yang kita jalani saat ini, itu adalah usaha banyak orang sehingga kita bisa sampai di sini dan tetap hidup. Teman-teman dilahirkan oleh orang tua teman-teman misalnya, dari kecil sampai besar dibesarkan gitu. Dan setiap harinya ya kita bergantung juga pada peran banyak orang lain di sekitar kita gitu. Bayangkan bahwa dalam sepiring nasi yang kita makan gitu, ada berapa banyak usaha orang di sana gitu. Misalnya dari petani yang nanam beras gitu, dari pemerintah yang mengimpor beras kita, lalu misalnya lauk pauk yang kita makan hasil dari peternakan setempat atau peternakan impor gitu. Dan banyak orang yang mendistribusikan makanan kita dan sampai ke piring kita untuk kita makan. Dan itu hanya baru satu aspek sederhana, dan dalam banyak aspek lain, bahwa misalnya kita paham bahwa kita akan sangat bergantung pada kehidupan banyak orang, dan kerjasama semacam itu membuat kehidupan kita bisa berlanjut dan bisa sustain sampai dengan sekarang, sampai ke abad modern di abad 21. Dan hal yang dapat saya pastikan bahwa saat ini faktanya teman-teman masih hidup gitu dan bisa menonton channel saya gitu. Dan mungkin teman-teman juga sekarang merasakan misalnya ada banyak hal kesulitan misalnya, atau banyak hal yang terasa sangat berat untuk dijalani setiap harinya. Tetapi saya rasa hal seperti itu dan kesulitan-kesulitannya itu hal yang bisa kita bagikan ke orang lain gitu. Hal yang bebannya bisa kita ringankan dengan membagikan semua keresahan itu ke orang lain gitu. Dan jadinya mungkin dengan kita bisa membagi perasaan seperti ini gitu, itu mungkin akan sedikit banyak meringankan perasaan yang ada dalam dada kita gitu, dan tidak terlalu berat untuk bisa merasakannya. Kita masih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan baik gitu, bertemu dengan orang-orang yang kita sayang gitu, untuk misalnya melihat senyuman di wajah mereka, membahagiakan mereka gitu, membagikan sedikit dari hasil apa yang sudah kita capai dari hari ke hari gitu. Dan pengalaman seperti itulah yang mungkin salah satunya yang membuat kita akan memiliki makna, sehingga tidak terpikir barangkali gitu selanjutnya untuk kita mengakhiri hidup, betapapun misalnya melelahkannya. Tetapi ketika kita memiliki seseorang untuk pulang ke rumah yang nyaman untuk kita gitu, pasti kita masih ingin tetap hidup bersama mereka. Bagaimana jika seseorang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya atau orang yang mereka sayangi, dan bagaimana cara mereka gitu, atau alasan apa yang tepat untuk mereka gitu. Hal yang ingin saya sampaikan adalah saya turut berduka itu atas kehilangan yang misalnya teman-teman rasakan gitu, atas kepergian mereka. Dan tentunya itu adalah hal yang tidak mudah untuk dilalui, dan hari-hari yang sebelum dan setelahnya, setelah kehilangan itu akan sangat berbeda sekali. Karena pada pada saat mereka masih berada di samping kita, kita terbiasa dengan pola kehadiran mereka gitu. Pola hidup di mana mereka ada di samping kita gitu, memberikan kehadiran gitu, dan eh, nilai dan makna yang cukup berkesan sampai saat ini gitu. Dan ketika mereka tidak ada, ada perubahan yang cukup
apa yang membuat kita tidak mudah menerima kenyataan itu. Dan hal yang ingin saya sampaikan adalah jika teman-teman memiliki keadaan seperti itu, bayangkan jika teman-teman itu sekarang orang tuanya itu masih ada gitu, dan apakah keinginan terbesar mereka untuk kita? Ya, tentunya pasti kebahagiaan kita gitu. Dan jika orang tua teman-teman gitu yang berada di alam sana menyadari bahwa teman-teman sedang sedih karena rasa kehilangan teman-teman atas mereka gitu, dan mereka pun juga pastinya akan sedih gitu. Dan ternyata gitu selama kita hidup gitu, keinginan terbesar mereka adalah membahagiakan kita. Untuk itulah sedikit banyaknya mungkin kita harus berbahagia gitu dan bisa melanjutkan hidup demi mereka. Kita semua tahu bahwa masa lalu setiap orang berbeda-beda ya. Ada hal yang tidak sama dalam kehidupan setiap orang. Ada yang hidupnya dari nol, bahkan dari minus gitu, atau yang sudah surplus gitu. Dan misalkan bagaimana jika teman-teman sendiri memiliki kondisi hidup yang sebelumnya teman-teman tidak memiliki siapapun, tidak memiliki apapun gitu. Dalam hal ini, alasan untuk tetap hidupnya adalah teman-teman sekarang punya kebebasan untuk melakukan sesuatu gitu. Faktanya teman-teman sekarang masih hidup dan punya kesempatan. Teman-teman masih bisa memilikinya. Jika misalkan teman-teman sejak awal tidak memiliki siapapun, barangkali suatu saat teman-teman punya pasangan yang tepat yang bisa mencintai kita gitu, yang bisa menerima keadaan dan menghadapi kehidupan yang keras ini gitu. Memang tidak mudah, tetapi itu adalah hal yang bisa kita usahakan dan selalu akan ada harapan untuk itu. Selama misalkan kita realistis dan tetap berusaha. Saya tidak ingin membuat ini terasa gampang, tetapi bahwa memang selalu ada kesempatan gitu. Dan jika teman-teman merasa sendirian, mengapa teman-teman nggak cari teman gitu, mencari orang lain, siapapun yang peduli gitu, siapapun yang menginginkan kehadiran kita, siapapun yang menyadari bahwa kehadiran kita di sini penting untuk mereka. Dan itu adalah salah satu cara agar keterhubungan itu dengan orang lain menjaga kita tetap waras dan menjaga kita tetap tetap punya keinginan untuk menghadapi hari demi hari. Poin yang ingin saya tekankan dalam hal ini adalah bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang nyata gitu. Tidak ada ilusi di dalamnya gitu. Betapapun misalnya teman-teman ngerasa bahwa dunia luar itu penuh palsuan gitu, atau banyak hal yang misalkan tidak asli gitu. Merasa bahwa misalnya kenyataan di luar itu tidak merupakan kenyataan yang asli misalnya. Tetapi ya silakan misalkan teman-teman mau berpikir seperti itu, terserah gitu. Tetapi faktanya kita hampir tidak bisa terhindar dari konsekuensi atas apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan misalnya baik atau buruk gitu, dan ya tentunya akan menghasilkan konsekuensi yang berbanding lurus dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Dan tidak ada tidak ada hukum yang bisa membatalkan hukum konsekuensi ini gitu jadinya. Dan juga faktanya bahwa kehidupan yang saat ini kita jalani itu adalah hal yang juga bisa kita rasakan ya. Dan ketika kita mati, ya memang mati gitu. Dan poinnya adalah ketika kematian itu tiba gitu, kita sudah tidak ada di sini. Dan kematian juga adalah titik yang paling absolut gitu. Dan ketika teman-teman sudah mati, teman-teman nggak bisa gitu untuk kembali hidup. Jadinya sebelum mati ya banyak hal yang bisa kita rasakan gitu. Kesenangan-kesenangan duniawi yang kecil gitu, seperti misalnya nonton anime gitu, atau drakor Korea setiap minggunya gitu, atau minum kopi di pagi hari. Mungkin itu adalah salah satu cara agar teman-teman masih bisa tetap ingin hidup dan menjalani hari demi hari gitu. Jadinya daripada kita menganggap bahwa kematian adalah tujuan hidup, tidak teman-teman. Mati hanya akhir gitu dan bukan tujuan dari kehidupan itu sendiri gitu. Saya pun juga mengakui bahwa hidup kita gitu di Indonesia khususnya memang sulit gitu. Ada banyak hal yang menyebalkan gitu, dari mulai political will kita yang selalu membuat masalah misalnya, dan membuat kehidupan kita menjadi lebih rumit gitu. Dan juga misalnya SDM rendah yang kita temui setiap hari gitu, dan orang-orang menjebalkan lain gitu.
Ya, dan tentunya tidak mudah, saya pun mengakui itu gitu, dan membuat kita memang, apa ya, tidak tidak bisa selalu bahagia gitu, dan ada orang-orang yang mengganggu kebahagiaan kita, misalkan orang yang menggunakan knalpot Bronx misalnya, terus misalnya orang yang tidak peduli tentang, kesejahteraan umum, itu ya sering kita temui setiap hari tentunya. Dan memang akan selalu ada kesulitan dan penderitaan dalam hidup gitu. Saya mengakui itu gitu, dan, betapapun misalnya kita tahu bahwa kondisi setiap orang itu berbeda-beda ya. Masalah yang kita hadapi, masing-masing orang itu berbeda-beda gitu, dan jika teman-teman punya filosofi bahwa hidup ini sebagai, sebuah roda sepeda misalnya, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Tidak apa teman-teman, dan jika teman-teman sekarang masih susah gitu atau masih senang, mungkin rodanya macet. Akan selalu ada memang kesulitan-kesulitan hidup itu, dan di tiap tahapan kehidupan kita kan kita memang mengalami kesulitan-kesulitan itu. Misalnya ketika kita masih kecil gitu, kita belajar berjalan tapi masih merangkak, kemudian mulai berdiri tapi jatuh gitu, terus kita bangkit lagi gitu. Bayangkan jika di titik itu teman-teman tidak berdiri lagi, mungkin sampai sekarang teman-teman masih merangkak untuk berangkat ke kantor gitu. Dan banyak hal juga misalnya ketika kita, mulai beranjak dewasa gitu, kita susah cari kerja gitu di hari-hari pertama. Ketika kita bekerja gitu, merasakan pengalaman baru dan penyesuaian mental yang agak sulit gitu. Tapi sekarang di titik ini, ketika teman-teman sudah hidup berpuluh-puluh tahun atau ya bertahun-tahun setidaknya, dari sejak saat itu, ternyata masih bisa hidup, ternyata masih bisa bertahan. Dan bayangkan juga banyak hal yang ada dalam hidup kita, misalnya, seperti momen-momen kita dekat dengan kematian gitu, atau, ketika kita sakit keras gitu, dan kita merasa bahwa kehidupan kita akan berakhir saat itu juga gitu. Tapi teman-teman sekarang masih hidup, berada di sini, menonton video saya. Tapi ya, itu adalah hal-hal yang teman-teman lalui dan bisa sampai saat ini, berada di sini gitu untuk melanjutkan hidup jadinya. Jika teman-teman sendiri merasakan bahwa dalam kehidupan ini gitu, kehidupan ini apa sih gitu kan, tidak memiliki makna gitu, atau ya perasaan-perasaan nihilistik semacam itu, ya teman-teman bisa menambahkan makna-makna apapun yang teman-teman mau misalnya. Bahwa misalnya kehidupan adalah suatu ujian berkepanjangan misalnya, atau ujian yang terus-menerus itu yang nggak ada lulusnya gitu. Ya teman-teman bisa merubah perspektif itu misalnya dengan berpikir bahwa kehidupan adalah sebuah pertanggungjawaban itu atas kelahiran kita gitu. Atau misalnya kehidupan kita saat ini adalah, sebuah, survival of the fittest misalnya, atau apapun itulah. Tapi faktanya teman-teman bisa merubah gitu dan merekayasa nilai-nilai yang teman-teman pengen gitu. Misalnya ya bisa seperti contoh-contoh tadi, setiap saat dalam hidup kita, kapanpun itu, siapapun kita, kita layak untuk berbahagia. Tidak ada satu orang pun gitu atau pihak manapun yang berhak merenggut kebahagiaan kita. Ya memang selama tidak mengganggu orang lain ya. Tetapi, dengan mengganggu tuh orang lain berarti teman-teman tidak bahagia dong. Dan kebahagiaan itu bukan hal yang bisa kita usahakan sendirian ya. Kebahagiaan adalah usaha kolektif bersama untuk mencapai kehidupan yang baik misalnya, dan saling mendukung satu sama lain. Teman-teman nggak bisa hidup bahagia sendirian gitu. Teman-teman membutuhkan orang lain untuk berbahagia gitu. Teman-teman butuh, perasaan bahwa misalnya, kita bisa membahagiakan orang lain dan membagikan kebahagiaan itu. Dan paradoksnya adalah ketika kita berusaha untuk, berbahagia gitu atau mencapai kebahagiaan, disitulah kita tidak bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Kehidupan kita hanya memiliki 2 kesempatan di dalamnya. Yang pertama adalah ketika teman-teman memang punya satu kehidupan yang saat ini dijalani, dan yang kedua adalah saat teman-teman menyadarinya. Dan memang dibutuhkan usaha yang besar untuk menjalani hidup gitu, dibanding mengakhirinya. Dan teman-teman akan selalu memiliki alasan untuk tetap hidup gitu. Dan itu akan membuat teman-teman bisa memikirkan apapun caranya agar tetap bertahan hidup. Jadi siapapun yang tahu mengapa, dia tahu mengenai apa dan bagaimana. Dan usaha misalkan kita untuk memperoleh, eee, kekuatan dan keberanian untuk menghadapi hidup,
Mungkin barangkali dimulai dari usaha-usaha sederhana, dimulai dari langkah kecil setiap hari untuk mulai tetap berani dan menghadapi dunia gitu. Kita bangun pagi dan mengucapkan, "Hello," gitu, "Selamat pagi dunia," gitu. Dan, usaha-usaha yang dilakukan itu dari hari ke hari, itu menumpuk rasa dan kekuatan kita agar semakin lebih besar gitu, dan memiliki semangat yang berani untuk menghadapi hidup. Jadinya, apapun yang kita lakukan saat ini, memang kan selalu ada konsekuensi yang akan menghasilkan sesuatu yang berdampak pada kehidupan kita selanjutnya gitu. Dan kehidupan kita saat ini gitu, tidak hanya tentang kehidupan kita untuk saat ini saja gitu, ada kehidupan yang harus dijalani gitu, dan itu berada di masa depan dan belum kita raih di hari esok tersebut gitu. Dan saya pun memang mengakui bahwa ada banyak hal sulit yang perlu kita terima gitu, dan mungkin kita juga cuma perlu menemukan alasan yang tepat gitu untuk tetap, bertahan hidup gitu. Dan ketika misalnya teman-teman ngerasa tidak baik-baik saja, tidak apa-apa untuk tidak merasakan perasaan tidak baik-baik saja gitu, dan tidak ada perasaan yang melekat selamanya begitu. Teman-teman ketika dulu misalkan dimarahi orang tua teman-teman dan menangis, apakah tangisan itu berlangsung sampai sekarang? Tidak gitu. Dan tidak apa-apa untuk, bisa menerima itu dengan perlahan gitu, tidak ada hal yang perlu disegerakan memang ketika kita merasa tidak baik-baik saja. Dan tidak apa-apa untuk meminta pertolongan kepada orang lain gitu. Meminta tolong kepada orang yang peduli misalnya, atau meminta tolong ke orang yang lebih profesional, dalam hal ini, begitu. Jika teman-teman sendiri misalnya sudah tidak merasa percaya pada kemanusiaan gitu, bahwa dunia dipenuhi oleh orang-orang barbar, misalnya orang-orang yang tidak berbudi misalnya, atau orang-orang jahat gitu. Teman-teman akan selalu menemukan contoh kasus di mana ada orang-orang buruk dan ada orang-orang baik gitu. Dan kita tidak pernah kekurangan contoh, baik dan buruknya orang gitu. Dan bisa jadi orang baik itu tidak di sini, tidak di sana. Dan bisa jadi orang baik itu adalah diri kita sendiri gitu. Saya Ahmad Sidik, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan di konten ini. Gimana menurut teman-teman? Terima kasih, sampai jumpa.